Sebenarnya kegiatan mengenai apa sih Pak? Hari ini dari mulai tanggal 21 kemarin sampai hari ini penutupan kita Panwas Kabupaten ini ada kegiatan terkait dengan bimbingan teknis kesehariatan. Pesertanya adalah pimpinan Panwascam 2 orang dan 3 kesehariatan, baik kepala kesehariatan, bendahara dan staf kesehariatan. Jadi peserta keseluruhannya setiap kecamatan 5 orang. Apa yang diberikan kepada pembekalan kepada mereka? Terkait dengan bimbingan teknis, mereka diberikan terkait dengan pengadministrasian kelembagaan, baik persoalan aturan undang-undang terkait perbendaharaan, karena memang hari ini seluruh wilayah kabupaten, kota dan provinsi melaksanakan pilkada 101 daerah itu menggunakan dana APBD. Jadi bimbingan teknis hari ini bagaimana secara administratif ini berjalan baik di tingkatan Panwas kecamatan. Berarti juga harus laporan Anda ke orang keuangan nanti ke depannya Pak ya? Iya, gitu. Karena memang Bawaslu provinsi hari ini mencoba bagaimana mempertahankan opini WTP saja. Gitu. Mudah-mudahan tahun 2015 kemarin Bawaslu RI mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Hari ini kita punya semangat yang sama untuk tetap mempertahankan opini WTP dari pemerintah. Itu aja. Terkait dengan tugas Panwas itu sebenarnya seperti apa sih? Karena nada-nada minor di bawah di masyarakat bahwa Panwas seperti tidak punya gigi. Bagi tanggapan Bapak? Oke. Ini terkait dengan tugas pengawas pemilu bahwa yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan ada terkait dengan pilkada adalah Bawaslu RI, Bawaslu provinsi dan Panwas Kabupaten Kota. Termasuk di tingkatan kecamatan ada Panwascam sampai nanti kita memiliki pengawas TPS. Kita melakukan kegiatan pengawasan hari ini memiliki mindset bagaimana melakukan pencegahan terhadap akan terjadi pelanggaran. Itu yang kami lakukan selama ini, baik kepada KPU, penyelenggara ataupun kepada pasangan calon. Karena memang hari ini pasangan calon belum ditetapkan, jadi berlakunya undang-undang pilkada itu ketika mereka sudah ditetapkan. Tapi pada subtahapan yang memang kemarin sudah kita lakukan, kita sudah melakukan pencegahan dan himbauan terkait dengan adanya indikasi pelanggaran dari bawah nantinya. Dan kita sudah melakukan itu, kita sudah himbau terkait dengan proses kampanye besok, kita sudah mengirimkan surat himbauan kepada Sekda, ASN, SKPD, seluruh SKPD dan kepala-kepala desa terkait tidak boleh dilarang untuk ikut kampanye. Selain tadi Bapak sebutkan bahwa kepala ASN, kepala desa tidak boleh ikut berkampanye, sebenarnya apa lagi sih yang bisa dinyatakan pelanggaran oleh Panwaslu terhadap paslon tersebut? Ya, dalam undang-undang pilkada itu bahwa pelanggaran itu ada 3 macam. Yang pertama pelanggaran administrasi, yang kedua pelanggaran pidana pemilu, dan yang ketiga pelanggaran etika. Administrasi ini biasanya dilakukan terkait dengan penafsiran dari kebijakan-kebijakan yang diambil dari penyelenggara. Itu nanti akan masuk pada pelanggaran administrasi. Tindak pidana pemilu ini sudah jelas diatur terkait dengan beberapa hal, misalkan pelanggaran pada masa-masa kampanye itu banyak, kayak misalkan tidak di luar dari jadwal, itu bisa masuk. Terus kemudian nanti misalkan pada masa kampanye itu pasangan calon dalam hal berkampanye memberikan pasangan calon yang lainnya, terus menggunakan isu sara dan lain sebagainya, itu nanti bisa saja masuk pada pelanggaran pidana pemilu. Terus kalau pelanggaran kode etik itu biasanya terjadi pada penyelenggara, misalkan tidak netral, itu masuk pada pelanggaran etik. Terkait dengan tim kampanye dari paslon yang saat ini juga menggunakan media sosial, media lain, bagaimana dengan tanggapan Bapak?
Ya, terkait dengan hal tersebut sebenarnya sudah diatur. Jadi besok sebelum masa kampanye dimulai pada tanggal 27 Oktober itu, pasangan calon wajib menyerahkan akun resmi, ya kan, baik itu tim kampanye ataupun pribadi pasangan calon, harus didaftarkan ke KPU dan nanti akan ada tembusan ke Panwas. Panwas sendiri akan melakukan pengawasan terkait dengan media-media sosial yang memang secara resmi didaftarkan. Memang dalam PKPU tidak diatur secara rinci terkait dengan misalkan ada pelanggaran yang terjadi di akun media sosial resmi yang didaftarkan, karena hanya sekedar menutup, Pak. Itu yang baru aturannya, tidak ada sanksi terhadap pasangan calonnya. Gitu. Jadi di situ setahu saya di PKPU itu hanya ditutup ketika misalkan media sosial itu digunakan bahan kampanye yang memang tidak mendidik. Gitu. Makanya dalam beberapa kesempatan dengan media saya selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat agar pada tahapan kampanye ini bagaimana pasangan calon melakukan pendidikan politik yang baik dan bersih kepada masyarakat secara utuh. Jadi bagaimana hari ini kita memberikan pelajaran lah yang baik kepada masyarakat agar tercipta pilkada yang bersih, damai, aman, yang harapan dari Panwas. Jadi apa akun Facebook mereka juga harus dilaporkan gitu Pak ya? Facebook, baik Twitter. Pribadi pasangan calon tersebut atau tim kampanye, bahkan relawan kalau memang ada akun resminya maka harus didaftarkan. Gitu. Jadi biar kita bisa mengawasi. Bagaimana kalau misalnya terjadi katakanlah namanya di dunia maya Pak ya, itu saling menjelek-jelekan antar kandidat, bahkan terjadi intimidasi pada relawan yang lain, apakah itu juga diatur oleh Panwas? Kalau terjadi intimidasi sebenarnya kita tidak punya aturan yang bagus. Dari awal saya sudah bicara kalau misalkan itu terjadi itu masuk pada undang-undang ITE. Gitu. Jadi kita ini penyelenggara ini belum punya secara rinci mengatur terkait dengan penggunaan media sosial dalam berkampanye. Mungkin kalau yang tidak didaftarkan itu masuk pada undang-undang ITE. Gitu. Jadi itu nanti Bareskrim atau misalkan kalau di kepolisian itu ada cybercrime itu yang biasa. Jadi, bahkan kita sudah diskusi dengan pihak Polres sudah membentuk cybercrime karena memang ini Bekasi ini pengaruh dari DKI-nya sangat signifikan terkait dengan penggunaan media sosial. Terkait dengan tadi media sosial Pak ya, juga media cetak Pak ini, di mana juga media sosial juga ada website dari masing-masing paslon. Bagaimana Panwas mengaturnya Pak? Website paslon gitu. Ya. Nah, kalau website paslon sebenarnya itu yang harus didaftarkan. Kita kan belum begitu banyak mengetahui paslon mana yang memang mempunyai website kan gitu. Kalau mungkin media sosial mungkin ada lah pasangan calon, pribadi pasangan calon pasti ada. Kalau website ini memang harus didaftarkan, apapun itu bentuk program kampanye di media sosial yang memang dimiliki oleh pasangan calon harus didaftarkan. Terkait tadi dengan Bekasi Cup.go.id Pak, Ya. Tanggapan Bapak? Terkait dengan website Bekasi Cup, kami berharap dalam proses memberikan informasi, saya berharap tidak terlalu condong dengan pasangan calon tertentu misalkan. Dan secara objektif saya pikir media paham bagaimana membuat informasi secara objektif kepada masyarakat. Itu saja. Kalau persoalan misalkan di situ memang masih website itu dimiliki oleh pemerintah, ada logo pasangan bupati dan wakil bupati, saya pikir karena memang secara resmi ada memang website pemerintah daerah. Itu aja. Oke, makasih.